Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Li qalbak anis sifatil madhmumah al-bahimiyyati was-sabu'iyyati wasyaitaniyati war-rabbaniyah wa halliha bi sifatil ubudiyah yukshaf lakal hijab alladzi fik fatarallaha akbar wa azhara kulli syai'. Bersihkan hati engkau dari sifat yang tercela, baik sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat syaitan, sifat ketuhanan yang ada dalam hati kita itu mesti dihilangkan, karena itu yang menghalangi kita daripada musyahadah. Itu yang menyebabkan kita ini lupa kepada Allah, lupa kepada Allah. Padahal kita berada di tempat yang semestinya Allah sangat jelas. Dan perhiasilah hati itu dengan sifat-sifat kehambaan. Niscaya dibukakan bagi engkau dinding yang ada pada engkau, sehingga engkau bisa melihat Allah itu maha besar, Allah itu maha nampak daripada segala sesuatu. Jadi hijabnya ini, dindingnya ini pada diri kita. Selama hijab itu kada kita hilangkan dari diri kita, apapun ilmu yang kita pelajari tetap kada akan bisa musyahadah kepada Allah, tetap kada akan bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah selama kita masih bersifat dengan sifat-sifat yang tercela itu. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-32 minggu dahulu. Ini telah disebutkan pada minggu dahulu bahwa yang utama bagi engkau itu adalah menghilangkan keaiban diri engkau. Itu yang utama. Amalan-amalan nang pacang bakaramat, amalan-amalan nang pacang sugih, amalan-amalan nang pacang dihormati orang, kada usah digawi kalau masih kita punya sifat-sifat yang tercela. Amalan hendak masuk surga kada usah dibaca. Kalau masih ada pada diri kita sifat yang tercela, cari amalan yang bisa menghilangkan sifat tercela itu. Sifat bahimiyah. Kita lahir ke dunia, seorang manusia ini disertai dengan 4 sifat itu. Sifat kebinatangan, kebuasan, sifat syaitan, dan sifat ketuhanan. Keempat-empatnya ini mesti dibersihkan. Sifat bahimiyah itu macam apa? Kebinatangan itu kaqada'i syahwatil batni wal farji wa ma yatba'uhuma min hubbiz zina wa hubbil mal. Sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini adalah selalu ingin meluluskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini sifat kebinatangan. Nang jadi prioritasnya adalah makan dan kawin. Bahasa kitanya itu. Pikirannya nih makan lawan kawin. Nah ini sifat kebinatangan yang menyebabkan kita kada kau ingat lawan Tuhan. Dan sifat yang mengikuti makan dan kawin. Kenapa namanya ikuti? Pertama, kalau orang ketujuh makan itu pasti ketujuh lawan duit, karena kada kau makan kada berduit. Bila orang ketujuh kawin itu ketujuh berhias, berhias perlu duit. Kawin tuh perlu berhias, nukar baju nang hanyar, nukar ini, nukar itu.
beraksi supaya dilirik orang, supaya diketujui orang, berhias, berdandan, biaya mahal. Nah, perlu kepada duit. Nah, sifat itu nang maulah kita ini kada kawa bujur di dalam ibadah kita. Rahatan sambahyang nang dipikirkan, mbah ini kan aku makan apa? Nah, rahatan sambahyang. Mbah sambahyang nih. Ini mbah sambahyang nih kasaruan kayaknya nih. Napa ka iwaknya di saruan nih? Dalam sambahyang dikirakan iwak di saruan nih napa? Nah, ini sifat kebinatangan. Nah, itu nang kita bujurakan. Jadi amun ada amalan-amalan nang supaya hilang, nang supaya bersih kita dari sifat kebinatangan, itu amalan nang perlu kita amalkan. Misalnya ada amalan bila kita baca ini kita akan bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, itu amalan yang paling bagus dibaca. Kada usah minta amalan yang ilmu laduni, kada usah. Kada usah minta amalan supaya doa mustajab, kada usah. Kada usah minta amalan supaya rezeki datang, kada usah. Selama dalam diri kita ada sifat yang tercela. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.